aja, saya dari mahasiswi PGRI Semarang. Gitu. Jadi kan saya belum kenal kalian nih, jadi saya mau sekalian perkenalan satu persatu. Duduk aja ya Pak, duduk. Perkenalan dulu gitu. Mulai dari sini dulu ya. Baik, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Sofia Haifah. Dari kelas 8. Kelasnya gak usah disebut nggak apa-apa nih. Perkenalkan nama saya Tina Karunia Bestari. Perkenalkan nama saya Tafiana. Perkenalkan nama saya Ahmad dan biasa dipanggil biasa dipanggil. Perkenalkan nama saya Amora Nesa Ediara Bembeli, bisa dipanggil Amora. Perkenalkan nama saya Brianna Isnani, biasa dipanggil Febri. Perkenalkan nama saya Alvina Vera Bandar, biasa dipanggil Mahder. Ini kita buat terlebih dahulu, ketuanya siapa? Iqbal. Kita pimpin doa Mas. Berdoa selesai. Salam bersih. Selamat pagi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu. Kita berpasangan dua-dua. Nanti yang ini dulu apa? Nanti itu ada yang sebelah kiri. Nanti dia yang kayak ini. Nanti yang sebelah kanan dia gini. Nanti dia gini. Terus yang sebelah kanannya nanti dia kayak begini. Nanti aja mendekat. Mendekat ya. Ini kembali ke bawah. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Di sini mau bimbingan klasikal. Ada yang tahu bimbingan layanan klasikal itu apa? Ya, bimbingan layanan klasikal itu kita menyelesaikan masalah. Biasanya kita mencari solusi bersama-sama gitu. Kali-kali kelas lah. Jadi kita sekarang mau membahas tentang kegiatan dari mati. Tentang motivasi dan prestasi belajar. Ada yang tahu motivasi dan prestasi belajar itu apa? Motivasi kita ya. Kalau prestasi apa? Prestasi belajar itu hasil dari usaha dari kita belajar. Kayak tadi teman-teman bilang ya, kalau prestasi belajar itu hasilnya. Nah, terus kalau motivasi belajar itu tadi apa? Agar kita penyemangat agar berapa? Agar semangat belajar ya. Nah, terus hubungan motivasi dan prestasi itu ada 3. 1, Prestasi akan semakin terbuka dengan adanya motivasi. Terus yang kedua, Motivasi membuat kita lebih rajin, tekun, dan konsisten dalam belajar. kalau yang ketiga prestasi belajar adalah Hasil nyata dari usaha yang didorong oleh motivasi. jadi kita tuh dengan prestasi belajar itu adalah hasilnya didorong oleh motivasi. Kita harus punya motivasi ya. Lalu jenis motivasi belajar itu ada 2. Ada apa aja teman-teman? Motivasi dan eksistensi.
Kalau intrinsik apa? Dorongan dari dalam diri sendiri. Contohnya, Ingin tahu, ingin sukses, ingin mengembangkan diri. nah kalau yang ekstrinsik itu Dorongan dari luar diri. contohnya, Ujian, mengatur ya kalau ekstrinsik itu kayak kan misalnya kita kalau mempunyai apa namanya capaian kan kita kan dipuji toh. Nah kita tuh biasanya tuh ada yang orang tuh yang kayak dia pengen belajar pengen menang tuh karena dia pengen dapat pujian gitu. Nah terus faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ada apa aja? Bina berada pelajaran, lingkungan belajar, suasana lebih sehat. Strategi untuk meningkatkan motivasi belajar ada yang tahu? Tahu apa? Ya udah dibaca apa? Kita tuh untuk meningkatkan motivasi belajar biasanya kita memberi reward kepada diri sendiri. Misalnya di sekolah kita kan capek ya, dia makan sebelah atau di es krim, terus belajar terus minat, yang ada belakangnya kayak sendiri. Nah lalu dari sini kita ada tugas. Tugasnya itu nanti gimana? Ini loh, dua ini meja. Kita hitung. Ini punya berapa? 30. Ayo berapa? 31. Bagi berapa ya? Jadi kan pada nggak mau yang di sebelah kita mau dong ya? Empat aja ya. Dia udah nggak kaget lagi. Gak apa-apa, ada yang di belakang ada yang mintanya sebagai satu sini mintanya gimana dia yang depan siapa? Tapi kayak kecepatan dulu yang Yo, tangan gitu. Berarti ini baris-baris ya? Udah baris. Tapi kelamaan kan gimana ngerjainnya kan baris-baris. Hitung aja ya. Hitung aja ya. Satu sampai empat. Yaudah dulu di sini. 4. 1. Nah ini yang kelompok 1 dulu nih berdiri. Ya, kelompok 1. Yang kelompok 1 kumpul sama kelompok 1. Ini yang kelompok 1. Ini yang kelompok 1. Terus kenapa gimana? Urut aja, taruh di depan. Yang nomor 2. Yang ini kita merah gitu. Yang nomor 2 sama nomor 2 sama nomor 1 gitu. Ini nih. Gimana? Aku di sini nomor 1 urut gimana? Ya, udah ini. Nomor 1.
tersebut gitu. Terus nanti mengidentifikasi faktor penyebab munculnya masalah yang ada di cerita tersebut. Terus mencari solusi yang ada di permasalahan di cerita tersebut. Sudah paham? Nanti saya lanjutkan lagi yang ini. Sehingga perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ilmu. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman hidup itu sendiri dalam interaksi yang berbeda. Namun, tidak dengan sesuai yang satu ini. Kamu kenapa? Saat ulangan hari yang tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Nanti yang kelompok 1 sama kelompok 2 nanti masalah 1. Nah, nanti yang kelompok 3 sama kelompok 4 nanti masalah 2. Paham? Ini untuk permasalahannya bisa ditulis atau tertulis. Nanti perwakilan dari kelompoknya nanti maju untuk mempersiapkan hasil dari kelompok kalian. Dia 2 orang ya Bapak. Tidak semuanya. 2 orang aja biar tidak kebanyakan. Ini yang
Saya sudah kelompok ngomong kok ini yang tadi bisa minta apa? Iya. Yang tiga dan empat saya sudah tulis ya. Selesai lagi. Nanti akan tanda tangan. Nah ini dari kelompok 1 sampai 4 sudah selesai semua? Sudah. Oke berarti dari kelompok 1 dulu maju ya? Iya. Halo semuanya. Sebelum itu aku pengen ngomong halo pakai bahasa lain. Nanti kalian jawab opa gitu ya. 1, 2, 3. Annyeonghaseyo. Perkenalkan nama saya Alia Syafira Putri dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya David Asroga Ganindra dari kelompok 1. Jadi tujuan kita kali ini adalah mempresentasikan tentang analisis masalah kita. Oke. Analisis permasalahan. Pada permasalahan 1, Andi yang saat ini menduduki bangku kelas 8 SMP seringkali kesulitan dalam mengatur waktu belajar. Walaupun ia adalah anak yang selalu belajar lebih giat, ia susah memahami materi dan jadwalnya. Nah, nomor 2, identifikasi faktor. Yang pertama, dia terlalu menyepelekan tugas atau pendidikan. 2, tidak fokus dalam satu tujuan. Dan yang ketiga, belum memiliki tekad yang kuat. Yang keempat, tujuannya belum jelas. Selanjutnya, solusi dari permasalahan ini adalah 1. Memiliki niat yang jelas. 2. Memanajemen waktu untuk belajar. 3. Memulai dari hal-hal kecil seperti membaca, merangkum, dan menulis secara konsisten dan sedikit demi sedikit. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita, Opa Lia dan Opa David, izin undur diri. Dadah. Yang lain bisa diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami berdirinya di sini. Kami perwakilan dari kelompok 2. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kita terlebih dahulu. Saya Adika Ramadhani. Saya Putri Sofana Kurniawati. Berdirinya kami di sini untuk membacakan hasil analisis dari masalah 2. Ya. Dah, satu. Pertama, analisis masalah. Jika yang merasa cepat bosan saat belajar dikarenakan pembelajaran terlalu menonton dan sulit untuk dipahami. Ya. Faktor jika merasa cepat bosan karena pembelajaran yang diberikan terlalu monoton dan sulit ia pahami. Solusinya pertama, solusi yang dapat kami sarankan untuk Dika yaitu di mana orang tua sebaiknya memberikan dukungan, motivasi dan apresiasi kecil agar Dika tetap semangat. 2. Nah, selain itu Dika juga yang biasa dapat mencoba metode belajar, yaitu yang biasa dikenal metode belajar sampai es meleleh, di mana Dika harus menyediakan mangkok atau gelas berisi reward kecil seperti coklat, permen, dan lain-lain. Lalu reward tersebut akan ditutupi dengan es batu. Setelah itu, kita dapat fokus belajar sampai esnya meleleh dan dapat menikmati reward yang telah disediakan.
Nah, itu tadi hasil analisis dari masalah 2. Sebelum kami tutup, kami ada pantun nih. Mau dengar nggak? Gak mau nanti semua yang bilang cakep ya. Ikan lele, ikan mujair. Ikannya dimakan bubuk. Jadikanlah motivasi belajar untuk meraih masa depanmu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil analisis tugas video tentang siswa yang belum bisa belajar rutin. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Kamia Alia Fadila. Perkenalkan, jadi pada presentasi kali ini kalian harus fokus ya, tapi jangan terlalu fokus melihat 2 bidadari ini. Sebelum mulai presentasi, kami dari kelompok 2 mempunyai 1 bait pantun. Bilang cakep ya. Ya. Pergi ke pasar membeli bakwan. Tidak lupa mengajak si Azril. Teruslah mulai puasa-puasan karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Langsung aja kita akan ke presentasinya. Yang pertama, analisis masalah. Abi merasa kesulitan untuk mengatur waktu belajar dan tidak tahu harus mulai dari mana karena tidak punya jadwal tetap sehingga tidak konsisten. Masalah yang dihadapi adalah pertama, tidak punya jadwal belajar yang tepat. Yang kedua, kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga adalah rasa malas yang mendominasi. Yang terakhir adalah solusi, yaitu membuat jadwal belajar tetap, menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu, dan mengulas materi dari sekolah saat malam. Dan selanjutnya adalah mencari motivasi belajar supaya semangat. Dan terakhir adalah menentukan tujuan belajar. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Sebelum itu, kami mempunyai kata-kata. Hari ini anaknya Belajar adalah kunci kesuksesan. Tetapi bermalas-malasan dapat menunda kesuksesan kita. Maka dari itu tinggalkan sikap malas dan teruslah berjuang untuk meraih kesuksesan. Jatuh bangun adalah hal yang wajar, namun menyerah bukan alasan. Dan selalu ingat bahwa kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya dari kelompok 3. kalem banget. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan disayang ya, jangan. Oke, nama saya Fatia dari Aryawan. Nama saya Alfa Banda. Selanjutnya kita akan membahas hasil dari analisis kelompok 3. Masalahnya, siswa yang belum bisa mengatasi kebosanan dalam belajar. Jika seorang siswa kelas 7 merasa cepat bosan saat belajar di rumah, dia sering mengeluh bahwa pelajaran yang diberikan di sekolah terlalu monoton dan sulit untuk dipahami. Meskipun sudah berusaha membaca ulang materi, ia merasa kurang terstimulasi untuk terus belajar dan akhirnya berhenti sejenak untuk berpindah ke aktivitas lain. Nah, selanjutnya adalah penyebab dari Dika merasa cepat bosan. Penyebab dari Dika merasa cepat bosan karena 1. Materi yang dipelajari Dika tidak sesuai dengan minatnya. 2. Dika mudah terpengaruh oleh gadget sehingga mengurangi fokus dalam belajar.
Ketiga, jika belum memiliki motivasi dalam belajar. Nah, berikutnya adalah solusinya. Yang pertama, membuat media belajar yang menarik seperti membuat mind map ataupun peta konsep. Mencari pelajaran sesuai minat. Nah, selanjutnya adalah mencari paket belajar yang dapat memotivasi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Arigato, gozaimasu. Dari permasalahan 1 dan permasalahan 2, pelajaran apa yang kalian ambil? Jangan malas-malas. Jangan malas-malasan terus. Jangan patah semangat. Tidak malas-malas dalam belajar. Giat belajar. Disiplin. Motivasi belajar yang baik itu akan mendorong usaha belajar yang optimal sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajarannya. Ketua kelasnya bisa memimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Salam beri. Selamat siang anak-anak.